Ini viral nih Bang di Surabaya dan juga di wilayah Bareskrim. Menyangkut 13 perusahaan katanya rumor yang kita dapat, informasi kita dapat, dan juga ada aset sekitar 2 triliun. Yang tertua namanya Jos Sugianto Mardanus. Lalu yang kedua namanya Johannes. Seperti apa profesionalismenya polisi dalam menangani ini? Iya. Ini kita udah nggak bicara profesional lagi. Oke. Ini mau atau tidak menyelesaikan masalah ini. Aset-aset yang dikuasai oleh Jos, Ya. itu kan seharusnya bisa disita. Dalam kasus Pas Bunga ini, yang di Surabaya ini, kami melihat ada nama Robert Priantono Bono Susatya. Ini agak sedikit familiar nama ini. RBT. Kalau nggak salah dalam kasus Timah itu nama ini juga muncul. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Buat penonton semua, sebelumnya silakan subscribe YouTube Keadilan TV dan juga jangan lupa baca berita kita dari keadilan.id dan e-magazine keadilan.co.id. Dan telah rilis majalah Hukum dan Politik Keadilan edisi terbaru, edisi 94, bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia terdekat di kota Anda dan juga e-magazine kita, majalah Keadilan Indonesia. Di podcast kali ini saya ditemani oleh redaktur majalah Keadilan, Bang Penerus Bonar. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Jadi, sehat. Ya. Di podcast ini ada kasus menarik yang kita angkat nih Bang. Kira-kira kayak menyoroti integritas atau tupoksi dari aparat penegak hukum kita sebagai pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat. Tentang kasus ini viral nih Bang di Surabaya dan juga di wilayah Bareskrim. Sampai menyangkut 13 perusahaan katanya rumor yang kita dapat, informasi kita dapat, dan juga ada aset sekitar 2 triliun. Dan telah hadir juga di studio kita lawyer handle kita, Bang Bonar. Ya. Bang Fajar Gora dari Fajar Gora and Partners. Halo Bang. Halo, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang dan menjelaskan kasus ini. Iya, ini ke Bang Bonar dulu kali Bang. Ini kenapa kita keadilan menyoroti soal ini? Mungkin viral banget Bang. Baik, terima kasih Jerry. Iya. Pak Gora, kita kan mendapat informasi bahwa ada kasus sengketa waris. Betul. Ada kasus sengketa waris di Surabaya yang penanganan kasusnya bertahun-tahun di kepolisian. Betul. Bahkan akhirnya sampai kalah. Ahli waris ini kalah dalam pra-peradilan. Dalam proses hukumnya akhirnya terduga pelaku itu bebas lah demi hukum kan gitu ya dalam kasus itu dengan menangnya dia di pra-peradilan. Seperti apa sebenarnya kasus waris ini awal ceritanya? Oke, terima kasih. Yang bisa saya jelaskan mengenai kasus ini adalah ini sengketa waris antar keluarga. Ya. Backgroundnya adalah ada suami istri Ben Limanto sama Lucian. Ini suami istri. Tapi dia nggak punya anak. Ya. Dia tidak punya anak. Dia sudah menjalankan bisnis. Sudah lama menjalankan bisnis, berkembang pesat. Ya. Warga Surabaya di Bang? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Ya. Oke. Dia kelola perusahaan, berkembang pesat. Nah, pada saat mengelola perusahaan itu adalah namanya Jos Sugianto Mardanus yang saat itu sudah mulai dilibatkan dalam mengelola perusahaan ini. Ada hubungan keluargaan atau siapa Bang? Jadi Sugianto Mardanus ini seperti saya sampaikan tadi, si Lucian sama Ben ini kan nggak punya anak. Ya. Iya. Mereka tiga ini itu keponakannya Ben sama Lucian. Yang tertua namanya Jos Sugianto Mardanus. Lalu yang kedua namanya Johannes, Hendra Mardanus. Lalu yang ketiga
Tergigi Maria Lisdiana Tanjung, Oke. lalu Sugiarto Tanjung, ini pelaksana waris, Ya. sama Leo Alphonse Sadaka. Oke. Oke. Leo Alphonse Sadaka ini kalau nggak salah keponakannya. Oke. Jadi yang kandung itu Jos, Maria sama Hendra. Raya Ya udah. bertiga nih. Dikelola perusahaan ini, Jos sudah menjadi bagian pengelolaan perusahaan ini. Dan Jos ini pinter memang. Ya, ahli dalam mengelola bisnis sehingga berkembang pesat. Ya. Berkembang. Nah, kemudian setelah perusahaan ini berkembang, karena karena Ben sama Lucian ini nggak punya ahli waris, dibikinlah mereka ahli waris. Siapa yang bikin pertama wasiat? Wasiat. Itu? Omnya Was- ya. Omnya yang buat. Oke. Omnya yang buat, Ben membuat dengan isi kira-kira ya, kalau saya meninggal nanti ahli waris saya adalah si Lucian sama ketiga keponakan ini. Ya. Sudah. Nah, begitu juga Maria bikin warisan juga. Nanti kalau saya meninggal, ahli waris saya 4 orang ini. Luciane kali. Lucian. Ya. Ya. 4 orang. Ya. Sudah dituliskanlah warisan itu. Ditulis warisan itu, dibuat akte warisnya, dibuat dengan komposisi mereka masing-masing dapat 25 ini. 4 keponakan 4 ini. keponakan ini. Ya. Oke. Ya. Setelah berjalannya waktu, Ya. ya. Jos ini kan ikut menjalankan perusahaan. Sama omnya ya, sama sama omnya Ben. dan tantenya. Ya. Kan? Terus suatu ketika, saya nggak tahu tepatnya kapan, Baik. itu si Jos itu pernah bilang, tante nanti kalau manggil I ya, I itu tante. Ya. Oke. I nanti kalau I nggak ada, lukisan ini buat aku ya. Lukisan apa maksudnya? Saya nggak jelas lukisannya apa. Tapi ada di dalam pasti rumah mahal tantenya tuh. Pasti mahal itu. Ah, Kalau tante nggak, I nggak ada, ini lukisan buat aku ya, Oke. kata dia. Tantenya mungkin tersinggung. Dia masih hidup kok sudah diminta. Kesel dia bikinlah akte pembatalan yang pertama tadi. Baik. Yang 25 tadi. Terakhir si ketiga ahli waris yang lain, si siapa namanya? Si Alphonse dapat berapa? 25 kalau nggak salah, lalu si Maria itu dapat 50 atau berapa? Ya. Terus selalu si Hendra juga dapat 25. Baik. 25. Sementara si Jos itu dikasih vas bunga. Cuma vas bunga, dia dikeluarkan dari ahli waris. Dikeluarkan dari dari wasiat. Dibatalkan. Itu pas bunga itu tertera juga di akta wasiat itu atau seperti apa? Ada, kayaknya ada dalam akte pembatalan tuh ada. Dia hanya dapat vas bunga. Pas bunga. Vas bunga. Makanya kasus ini terkenal dengan nama Kasus pas kasus bunga. vas bunga. Oh, itu story-nya. Itu backgroundnya itu, ceritanya seperti itu. Oke. Sudah, nah karena nama Jos ini sudah dibatalkan, Ya. kan tentu kan dia tidak punya hak lagi. Oke. 2011 akte ini dibuka setelah si Lucian ya. tadi meninggal, wafat, dibukalah akte ini. Ternyata nama Jos sudah tidak ada di situ. Oke. Hanya 3 orang ini yang dapat. Sudah. Nah, tapi masalahnya adalah aset-aset yang milik Lucian sama Ben tadi Itu dikuasai oleh Jos. Jos. Oke. Artinya penguasaan Jos sudah tidak berhak lagi. Kenapa? Karena berdasarkan akte yang baru, dia sudah tidak berhak lagi. Ya. Gitu. Maaf saya Itu potong sedikit background Bang Gora, ceritanya. biar juga penonton. Asetnya kalau boleh tahu apa aja sih Bang? Sampai segini hebohnya. Asetnya itu kalau diperkirakan nilai ya, itu berkisar antara 2 triliunan. 2 triliunan. Cuman detailnya apa? Ada bidang-bidang tanah juga ada. Lalu Kami dapat informasi 13 ada 13 perusahaan. Ada 13 perusahaan. Saham-saham di 13 perusahaan, dan itu diambil alih semua oleh si Jos. Itulah ceritanya. Karena selama ketika om dan tantenya hidup, dialah yang menjalankan perusahaan itu. Dialah yang menjalankan Dialah perusahaan. yang mengerti semua soal administrasinya, operasionalnya, begitu ya. Sahamnya siapa yang pegang. Sementara yang 3 ini
Sama sekali tidak sama terlibat. sekali tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Nah, terus setelah tantenya ini meninggal, dibuka itu ternyata tinggal 3 nama di dalam Ahli wasiat. waris. Ahli waris. Apa selanjutnya yang terjadi? Selanjutnya yang terjadi, karena aset-aset ini masih dikuasai oleh si Jos, Ya. tentu yang 3 ini minta dong bagian mereka. Bagian mereka dia minta, tapi Jos tidak memberikan. Maka dibuatlah laporan polisi ke Polda Jawa Jatim. Timur. Polda Jatim. Itu. Oke. Polda Jatim. Nah, sebelum masuk ke Polda Jatim ini, ya, ada peristiwa gugat menggugat. Jadi Jos itu menggugat ketiga ahli waris ini seolah-olah Ben sama Lucian tuh Punya utang ke dia. punya utang ke dia berupa 60 kg emas Oke. Pada Jos. pada Jos. Oke. Dan itu tertuang di dalam kwitansi. Ada kwitansi yang dijadikan bukti. Kwitansi itu dibuat tahun 2002 Oke. dan dijadikan bukti ada ditandatangani sama Lucian. Ya. Oke. Nah, 15. 2012 ada gugat menggugat nih. 10 tahun kemudian kalau menurut dari 2002. Oke. Jos menggugat si ketiga ahli waris ini seolah-olah Ben sama Lucian punya utang 60 kg emas yang harus dibayar. Nah, disitulah tahun 2000 15. gugatan 2012 tadi, Ya, ya. ya. 2012 tadi kwitansi yang digunakan sebagai bukti seolah-olah Ben sama Lucian punya utang ke Jos Baik. ditunjukkan di persidangan Oke. menjadi bukti. Mm-mm. Menjadi bukti. Oke. Udah menjadi bukti. Nah, dengan dasar ini karena ahli waris merasa bahwa ini nggak benar, diajukanlah laporan polisi ke Polda Jatim. Polda Jatim. Jadi, Polda Jatim terkait kwitansi tadi. terkait kwitansi yang dianggap palsu tadi. Tapi dalam gugatan itu Jos menang atau seperti apa? Gugatan tadi yang diajukan sama Jos tadi itu setelah berbagai macam trik dan intrik segala macam itu kalau nggak salah terakhir di PK perdamaian atau apa gitu. Jadi intinya akhirnya di 2012 itu juga si Jos ini dilaporkan oleh 3 ahli waris yang lain. 2015. Oh 2015 ya. 2015, Oke. 6 Februari 2015. Dengan sangkaan memalsukan surat. Oke. Karena setelah dilakukan labkrim, laboratorium kriminal forensik itu, Baik. diketahui bahwa tanda tangan si Lucian di situ, Di kwitansi tersebut. di kwitansi tersebut tidak identik, non identik. Berjalan dengan waktu, Ya. karena dari Februari 2015 sampai 2019 ini tidak ada pergerakan apa-apa, maka kasus di Polda Jatim ini ditarik ke Bareskrim. 4 tahun berarti, Bang. 4 tahun. Tahun di Jawa Timur tidak ada Tidak pergerakan. Proses kelanjutan. pergerakan kasusnya ya. Pergerakan kasus yang signifikan, maka ditarik ke Mabes Polri. Bareskrim. Oke. di Tipidum. Setelah di Bareskrim seperti apa penanganannya? Setelah di Bareskrim, setelah perkara ini ditarik ke Bareskrim, pada 1 Februari 2019, si Jos ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat. Oke, terkait kwitansi tadi ini. Terkait ya? kwitansi Oke. tadi, ditetapkan sebagai tersangka. Ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka. Ya. 2019. Di 2019 juga. 2019. Tepatnya 1 Februari 2019. Iya. Nah, saya potong sedikit. Setelah ditetapkan tersangka, harusnya prosesnya seperti apa dalam proses hukum itu? Dalam hukum acara ya, Ya. setelah penetapan tersangka dan penyidik berpendapat bahwa cukup alat bukti, maka ini seharusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Oke. Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Ya. untuk diperiksa oleh jaksa penuntut Ya. apakah berkas sudah cukup atau belum. Ya. Kalau penuntut umum berpendapat bahwa berkas ini sudah lengkap,
maka dia akan menyatakan P21. Ya. Baik. P21. Demikian juga sebaliknya. Kalau penuntut umum berpendapat ini masih ada kekurangan, maka dia akan memberikan P18, itu petunjuk, Baik. dan mengembalikan berkas ini kepada penyidik untuk dilengkapi. Saya potong lagi kembali ke belakang. Ketika 1 Februari 2019 itu ditetapkan tersangka, si Jos ini sudah pernah diperiksa sebagai tersangka atau belum? Atau seperti apa yang prosesnya? Setahu saya dia pernah periksa sekali. Hah? Diperiksa sekali, tepatnya saya nggak terlalu ingat ya, karena kita baru bergabung kemarin nih 2022 lah kita baru bergabung. Oke. Setelah dia jadi tersangka ini. Periksa sekali. Ya. Cuman ya sudah nggak ada kelanjutannya, periksa tersangka, periksa udah selesai. Nah, ini kan ada kasusnya cukup lama ini, dilaporkan 2015, Iya. Betul. jadi tersangka 2019. Iya. Nah, informasi yang kami dengar lagi, setelah 2024 ini, penetapan tersangkanya ternyata dikalahkan dalam proses pra-peradilan yang diajukan Jos ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini menurut Pak Gora seperti apa profesionalismenya polisi dalam menangani ini? Iya. Ini kita udah nggak bicara profesional lagi. Oke. Ini mau atau tidak menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan slogan polisian Ya. yang sebenarnya itu amanat dari undang-undang polisian ya. Oke. Melindungi, mengayomi, dan melayani. Seharusnya mereka proaktif dong. Ya. Ini udah tersangka selama hampir 5 tahun sejak 1 Februari 2019 sampai dengan 2015 di Polda Jatim sampai 2019 saja itu sudah 4 tahun. Iya, itu udah 4 tahun. Sampai 2024 9 tahun ya. Sejak penetapan tersangka ya kita Ya. yang paling inilah ya, yang paling Iya. ekstrim aja. Ya. Iya. Penetapan tersangkanya 1 Februari 2019 Iya. sudah ditetapkan tersangka. Sampai dengan katakanlah Agustus tanggal 1 2024 yang artinya udah 5 tahun lebih, itu nggak ada pergerakan apa-apa sampai mereka mengajukan pra-peradilan. Ya. Pertanyaannya, kalau Bung Bonar tadi menanya profesionalisme, Ya. apakah kayak gini bisa dibilang profesionalisme? Ya. 5 tahun. Kalau kita melihat bahkan bukan 5 tahun nih, jadi 9 tahun nih dari pertama kali dilaporkan kan? Ya, Nah, dari di pertama Polda kali Jatim, dilaporkan 9 tahun sampai akhirnya si tersangka ini akhirnya juga bisa memenangkan dirinya kan? Akhirnya dia tidak jadi tersangka setelah 9 tahun proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian ini. Nah, sebagai praktisi hukum, Pak Gora punya pengalaman tidak ada kasus yang cepat atau ada yang lambat seperti apa? Jadi kita flashback lagi sedikit. Ya. Waktu setelah kita desak, kita dalam tanda kutip kita desak kepolisian, bagaimana nih status ini? Bagaimana ini statusnya? Bagaimana kelanjutan penyidikannya? Baik. Ya. Baru tepatnya 26 September 2023, Jos ini dipanggil sebagai Jos dipanggil Mabes Polri, Dirtipidum untuk diperiksa sebagai tersangka. Tapi pada hari panggilan tersebut dia harusnya hadir, dia tidak hadir, Ya. tidak hadir. Nah, biasanya kita nih, ya saya terutama sebagai pengacara, kalau ada halangan untuk tidak bisa hadir pada pemeriksaan saksi maupun tersangka, kita tuh berkirim surat supaya tidak dibilang tidak kooperatif. Ya. Kita memberitahukan alasan ketidakhadiran itu apa. Ya, ya. Oke. Ya, umpamanya sakit, Oke. kita minta ditunda. Oke. Kapan penundaannya, gitu ya. Baik. Nah, dalam perkara Josnya agak beda. Pada saat dipanggil, seharusnya dia datang, dia nggak datang. Oke. Baru 1 hari kemudian datang surat dari pengacaranya, judulnya bukan mohon penundaan, tapi mohon perlindungan hukum ke Kapolri. Oke. Ini kan aneh lagi. Hmm. Seharusnya minta permohonan perlindungan hukum dia atau korban yang Ya, sudah 9 tahun tadi itu, Ya, ya. Ya, kan? Itu yang harusnya kita pertanyakan. ya, ya. Sudah? Nah, berlanjut ini
Dia baru datang, tadi kan dipanggil 26 September 2023. Ya. Ya. Dia baru datang untuk menghadir pemeriksaan sebagai tersangka itu 22 November 2023. 1 bulan kemudian. Oke. Ini janggal sekali ya. Biasanya ketika seseorang tidak hadir dipanggil itu akan disusul dengan panggilan kedua kan Betul. gitu. Itu tenggang waktunya berapa hari biasanya sebagai praktisi hukum yang kerap menanganin perkara? Ini sebagai ilustrasi komparasi ya perbandingan ya. Dalam perkara lain ada klien saya juga yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Ingat sekali saya, ditetapkan tersangka itu 16 November 2023 ditetapkan tersangka. Ya. Dipanggil dia sekali gak datang. Oke. Itu pun ketidakdatangannya bukan apa ya, kita menjelaskan ke mereka. Kita nggak mau datang karena alasan 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kan. Setelah surat kita datang, besoknya panggilan kedua. Besoknya Bang. Iya, langsung. Langsung kan? Langsung. Oke. Pemanggilan tersangka kedua. Ya. Karena kita masih merasa ada yang janggal dalam pemanggilan tersangka ini, kita bersurat lagi. Ya. Kita bersurat lagi. Bahkan kita sempat ngadep Kapoldanya untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi mengenai hal ini. Tetapi apa yang terjadi? Besoknya itu rumah klien itu sudah langsung didatangi oleh penyidik. Paling lama seminggu itu. Ini dalam kasus klien Pak Gora itu sebagai korban juga. Korban juga. Kalau boleh sebut nama Bang, klien Abang itu cerita siapa Bang? Klien saya itu namanya Charlie Chandra. Berhadapan dengan pengembang. Oke, pengembang besar berarti ya. Besar. Sangat besar. Oke. Charlie Chandra. Jadi Charlie Chandra. dalam satu kasus klien Pak Gora ini jadi korban tapi lama penanganannya. Dalam kasus Jos tadi. Ya, di sisi lain kasus yang lain lagi yang Pak Gora tangani lawannya orang besar. Cepat sekali, sangat cepat penanganannya. Ini Bahkan tidak berhenti situ, kalau saya boleh tambahkan informasi ya. ya. Oke. Itu ditetapkan sebagai DPO, Ya. daftar pencarian orang. Itu samanya kalau di film-film koboi itu wanted itu. Iya, Wanted. iya, iya. Wanted tuh. Langsung Ada fotonya. ditetapkan DPO dia ya. Langsung ditetapkan DPO. Disebar kemana-mana, termasuk di sekolahnya anaknya. Anaknya kan masih kecil-kecil tuh. Berarti karakternya benar-benar dibunuh ya. Di depan komplek ditempelin DPO-DPO-nya dia. Di sekolah anaknya juga ditempelin foto dan DPO-nya itu. Melihat SOP dua berbeda-beda. komparasi kasus ini yang agak janggal dan melibatkan uang besar kan gitu ini ya. Yang di kasus yang pas bunga yang terlapor ini menguasai aset sekitar 2 triliun lebih. Sementara di kasus yang satu lagi lawannya pengembang besar. Yang kita tahu pengembang besar ini juga mempunyai power dan ya uang yang banyak kan. Ini menurut Pak Gora tagline dari Polri melayani, mengayomi dan melindungi ini masyarakat. Masih relevan tidak? Itu saya pikir harus karena kan dulu pernah ada promotor, Ya. terus presisi. Presisi. Itu kan slogan-slogan, jargon-jargon dari Kapolri. Ya. Sebenarnya perintah dari undang-undang itu jelas. Oke. Undang-undang polisian. Fungsi dari kepolisian adalah melayani, melindungi, dan mengayomi. Oke. 3 ini. Sekarang, apalah implementasi di lapangan seperti ini? Bagaimana implementasi di lapangan terhadap korban-korban yang kebetulan klien-klien kami ini kan sebagai korban nih. Ya. Mana jargon yang 3 ini? Undang-undang loh ini. Padahal kan kita ketahui nih Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ini orangnya cukup responsif terhadap informasi-informasi dari masyarakat. Upaya apa yang sudah dilakukan Pak Gora terhadap klien-klien Bapak ini? Seperti kita tahu, Pak Sigit ini kan mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri ya dengan menerima laporan, artinya tidak anti kritik Ya. yang kita tangkap di media-media sosial tuh. Ya.
Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo ini tidak anti kritik. Bahkan beliau sempat menyampaikan bahwa siapapun yang mengkritik Polri itu adalah sahabat Polri dalam kaitan untuk membangun wibawa dan kepercayaan Polri kepada masyarakat. Agar tidak ada lagi tagar percuma lapor polisi. Nah, jangan itu nanti masyarakat percuma aja lah kita lapor polisi. Iya. Ya, bahkan ada di bahasa yang awam tuh. Iya. Hilang ayam kita lapor hilang kambing. Ya, Ada kayak gitu kan. Kembali saya ingatkan lagi soal dalam dua kasus yang berbeda ini, kasus wasiat ini pas bunga juga melibatkan uang yang besar barangkali ya, ada uang di situ. Itu yang saya orang Batak sering katakan itu ada obrolan-obrolan warung kopi lah, bahwa katanya hepeng dona mangatur negarawan. Menurut Bapak itu relevan nggak dengan dua kasus yang Pak Gora tanganin ini? Ya, kita melihat ya. Seperti banyak orang bilang, hukum ini kan sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Oke. Tajam ke bawah. Artinya bisa seperti diilustrasikan seperti sarang laba-laba lah ya. Sarang laba-laba. Yang terjerat hanya apa? Semut, nyamuk, paling banter kecoa. Oke. Kalau tikus lolos dia. Gitu kan, satu. Nah, menurut saya penanganan kasus ini banyak tergantung kepada termasuk power lah ya. Power tuh di dalamnya bisa namanya relasi, namanya finansial. Mungkin nyambung dengan apa yang Bung Bonar katakan tadi. Iya. Hepeng nama ngatur negarawan itu. Iya. Gitu ya. Ini terlihat kok ini. Ya. Dalam kasus Pas Bunga ini yang di Surabaya ini, kami melihat ada nama Robert Priantono Bono Susatya. Ini agak sedikit familiar nama ini. RBT. Kalau nggak salah dalam kasus Timah itu nama ini juga muncul. Ini menurut Pak Gora seperti apa perannya dalam kasus ini? Jadi apakah dia terkait kasus Timah atau bukan yang dimaksud dengan Bung Jerry tadi RBT, saya nggak tahu. Iya. Yang jelas namanya adalah Robert Priantono Bono Susatyo. Ya. Oke. Ya. Dia inilah yang bertindak sebagai orang yang membuat perjanjian perdamaian, membuat dan menandatangani perjanjian perdamaian antara Robert P. Bono Susatyo dengan Jo Sugianto Mardanus dalam perjanjian perdamaian ini. Robert ini di sini mewakili, Dikatakan mewakili kepentingan dari ahli waris yang tiga. ahli waris yang Ya. 4 ini empat. disebut. Maria. Leo, Maria, Hendra, sama Vincentius Sugiarto Tanjung. Ya, ya, Mewakili itu. ya. Dalam kenyataannya seperti apa perdamaian itu? Perdamaian ini mereka membuat perdamaian. Ini agak aneh, agak tidak biasa, Ya. agak aneh menurut saya. Tidak Kenapa? wajar maksudnya, Bang? Tidak Agak wajar. tidak wajar. Kenapa? Agak tidak wajar. Karena begini ya. Biasanya namanya perdamaian, kalau di pengadilan itu dading perdamaian, itu dibuat antara pihak-pihak bersengketa, antara pelapor dengan terlapor. Pelapor membela kepentingannya, menandatangani dengan terlapor. Oke. Tanda tanganlah mereka perjanjian perdamaian. Penyelesaian masalah ini tidak akan menuntut di kemudian hari, begini. Itulah yang dituangkan di dalam perjanjian perdamaian ini. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Karena perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani antara Robert P. Priantono Bono Susatyo dengan Jo Sugianto Mardanus itu hanya didasarkan kepada surat kuasa umum. Oke. Surat kuasa umum. Sementara ada pendapat dari ahli perdata, dalam kasus ini kita sudah minta pendapat dari ahli perdata untuk melihat dan mempelajari mengenai keabsahan dari penandatanganan Dading. perdamaian ini. Ya. Ahli perdata tuh menyampaikan pendapatnya bahwa nggak bisa Pak, kalau perjanjian perdamaian seperti ini harus dibuat detail dan terperinci. Harusnya kuasa khusus gitu ya. Oke. Khusus, surat kuasa khusus, nggak bisa umum. Karena ini perdamaian ini hal yang khusus, nggak bisa
dengan kuasa umum tuh nggak bisa. Ya. Dan ini belum pernah terjadi dalam kasus. kita. Saya yang menangani kasus, beberapa kali perdamaian juga kita pernah melakukan perdamaian. Ya. Tetapi yang membuat dan menandatangani perdamaian tersebut Iya. adalah pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa sepakat membuat perdamaian. Setelah membuat perjanjian perdamaian, dilanjutkan lagi dengan pembuatan BAP. Penyidik mem-BAP ini. Dipastikan bahwa kedua pihak ini sudah melakukan perdamaian. Benar nggak sudah damai, sudah isinya apa, ini. Tidak akan tuntut ya di kemudian hari, oke. Selesai, BAP barulah dihentikan dan dicabut laporannya. Satu. Kedua, perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh si Robert Priantono Bono Susatyo dan Jo Sugianto ini. Ya. Ini sudah tegas-tegas dinyatakan tidak oleh para ahli waris, menyatakan mereka ada statement itu, surat pernyataannya dibuat. Oh, ada bang? Ada. Nanti kita tampilkan boleh bang ya? Boleh kita tampilkan. Mereka tidak pernah menyatakan melakukan Tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian, tidak pernah menerima sejumlah uang, bahkan tidak pernah menyuruh mencabut laporan ini. Ada itu. Ada. Berarti ini perjanjian kesepakatan damai dading ini saya langsung ngeklaim versi saya palsu atau gimana bang? Bukan palsu, tetapi tidak sah. Beda. Oke, tidak sah. Tidak sah. Karena dibuat oleh, menurut saya, ini dibuat oleh orang-orang yang tidak punya kompeten. Tidak punya kewenangan untuk melakukan perdamaian. Nggak ada dasar untuk melakukan perdamaian. Terus apa peran si Robert ini sebenarnya dalam kasus ini sehingga dia muncul? Keterlibatannya. Iya. Robert ini tadinya adalah penerima kuasa dari para ahli waris untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Jo Sugianto Mardanus. Kan sudah jelas-jelas nih si Yos ini dilaporkan ke polisi. Betul. Iya. Kenapa mesti ada orang lain, pihak-pihak seperti si Robert ini untuk menyelesaikan? Ini kaitannya mungkin dulu saat sebelum mereka mengajukan laporan polisi dan segala macam. Oke. Dipakailah jasa Robert ini untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan Jo Sugianto Mardanus. Itulah backgroundnya. Kenapa Robert Priantono Bono Susatyo ini berani menandatangani perjanjian perdamaian ini. Ini pun sudah dianulir kan? Ini dianulir oleh si para ahli waris langsung loh. Iya. Bukan kami yang menganulir. Oke. Terkait sudah prosesnya begitu lama dan akhirnya dimentahkan oleh pra-peradilan, tentu klien Pak Gore ini sudah tidak punya harapan lagi untuk mengambil haknya yang diberikan oleh om dan tantenya dalam surat wasiat itu. Ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk tetap mendapatkan haknya itu? Jadi begini, dulu dalam laporan pidana yang diajukan oleh para ahli waris klien saya ini, ya waktu itu dia masih didampingi si Robert P. Bono Susatyo ini. Laporan itu ada 4 sangkaan. Pertama adalah memasukkan surat, kedua penipuan, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat TPPU. TPPU. Nah, dalam kita flashback sedikit ya. Setelah ditetapkan tersangka, si Jos ditetapkan tersangka. Seharusnya kan bisa dilakukan TPPU. Salah satu predikat crime dari TPPU adalah pemalsuan surat, penipuan, tindak pidana perdagangan orang, narkotika dan segala macam, banyak ini predikat crime-nya. Kan bisa disita itu. Aset-aset yang dikuasai oleh Jos. Ya. Itu kan seharusnya bisa disita. Sudah penyidikan. Penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Punya kewenangan. Pertanyaannya, kok tidak dilakukan? Penyitaan ini masih dikuasai Jos sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, terkait dengan pertanyaan Bung Bonar tadi, apa upaya yang bisa kita lakukan? Nah, karena yang kita laporkan 4 pasal tadi, 4 sangkaan tadi,
menurut saya seharusnya, dan sangkaan mengenai pemalsuan surat tadi sudah dibatalkan oleh pengadilan dengan melalui putusan pra-peradilannya. Ya. Polisi dalam fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, menurut saya harusnya proaktif. Ada tiga tindak pidana lain yang bisa disidik dalam kasus ini. Ini kasus ini terang benderang ini. Iya, iya. Sangat terang benderang. Bahkan orang yang tidak mengerti hukum pun sudah tahu. Sudah bisa membaca lah ya. Cerita ini. Maksudnya? Ini orang yang tidak berhak megang harta orang yang berhak. Oke. Itu terkait wasiat Tadi. Wasiat tadi. Di Jos kan tidak berhak. Dia Iya. pegang harta aset dari orang-orang yang berhak. Yang berhak. Apa namanya nih? Nah, dari situ seharusnya kepolisian kan bisa proaktif dalam upaya memenuhi tupoksi mereka yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Mereka bisa dong nyempitkan, oke, pemalsuan suratnya dibatalkan pengadilan, keluarkan sprindik baru lagi. Sprindik itu surat perintah penyidikan. Ya. Oke, kalau penyidikannya masih terlalu sumir, bikinlah surat perintah penyelidikan dulu. Bikin penyelidikan, dugaan tindak pidananya ada, naikkan ke penyidikan. Iya, iya. Bisa ini dilakukan. Cuma tergantung lagi tergantung integritas, kemauan untuk menyelesaikan masalah ini dalam kaitan melindungi, melayani, sama mengayomi tadi. Gitu loh. Ini harusnya tiga fungsi tadi ini mereka terapkan kepada 3 ahli waris yang ada di wasiat gitu. Betul, ya. membela Karena, hak mereka. Melindunginya. Melindungi gitu ya. dia, mengayomi dia. Dan sampai sekarang mereka tidak menguasai harta-harta yang diwasiatkan kepada mereka. Yang diwariskan kepada mereka. Ya, yang diwariskan itu dan sudah diwasiatkan oleh om dan tantenya itu kan. Betul. Ya, ya. Kalau boleh tahu Bang Gora, berapa sih umur para klien Bang Gora ini? Umur klien kami itu sudah Rata-rata. tidak terbilang muda lagi ya. Tidak terbilang muda. Contohnya Johannes Hendra Mardanus ini sudah 76. Oke, Sudah ujur juga. Jul, semua. senja lah. Ya, Mariana Listiana Tanjung ini sudah 74. ya. Lalu Alphonse Sadaka itu sudah 85. Udah usia senja semua. Kasian kan. Ya. Dia harusnya bisa menikmati apa yang menjadi hak mereka. Tetapi karena kekuatan power tadi, Ya, ya. power terlapor tadi, mereka tidak bisa. Mereka harus kehilangan hak mereka. Kan kasihan. Dan atas izin Bang Gora juga, ini saya minta izin sebagai kuasa hukum dari klien buat para pemirsa juga. Bolehkah kami menampilkan nanti sosok para klien Bang Gora dan juga surat-surat pendukung dari kronologis Bang Gora ini? Oke, silakan saja. Ini kan supaya memberikan informasi yang terang dan gamblang kepada masyarakat yang menonton kita punya pemirsa ini. kita punya Podcast podcast ini, sehingga mereka bisa paham. Iya. Seperti apa sih ceritanya nih? Mulanya bagaimana sih? Kelanjutannya bagaimana sih? Ceritanya bagaimana sih? Itu yang saya maksud. Kalau dari sisi hukum sendiri, wasiat itu punya kekuatan hukum seperti apa? Wasiat. Ya. Itu akta otentik itu. Nah, kalau itu tidak Publis. Iya, itu seperti apa? Ada konsekuensi hukumnya. Ya, tapi pada kenyataannya dalam kasus ini Tidak dipergunakan. wasiat itu tidak Diabaikan. Ya ada konsekuensi hukumnya. Artinya balik lagi, kamu orang yang tidak berhak Iya. menguasai secara melawan hukum milik orang yang berhak. Iya. Itu udah penggelapan itu. Ininya udah clear ya Bang Jelas. Bonar ya ini. Iya, iya. Statement ini Jelas. aja, status ini aja ya. Jelas. Boleh dikategorikan merampok gak dia nih? Bukan hanya menggelapkan, dia merampok orang yang punya hak. Ini sebenarnya kalau dalam pidana merampok tuh kan pencurian dengan kekerasan tuh, Oh, iya. agak beda. Oke. Penggelapan, halusnya penggelapan lah gitu. Kasarannya yang ngerampok. Iya kan?
Kan dia merampok hak yang ahli waris yang 3 tadi nih kan, yang sudah diwasiatkan oleh tantenya itu kan. Dan menurut pengetahuan Bang Gora sebagai pihak kuasa hukum, yang kami dapatkan ada sekitar 13 perusahaan. Itu informasi tambahan aja, berlokasi di Surabaya atau tersebar di luar Surabaya itu seperti apa? Itu sebagian besar ada di Surabaya, tetapi juga tersebar di daerah lain. Ada katanya di Malang atau di mana. Ada aset-aset tanah juga. Bahkan ada dalam bentuk deposito di luar negeri juga Iya. katanya ya, saya dengar itu ya. Ada kalau nggak salah uang 40 juta dolar yang dikirim ke Wow, Singapura. Itu bagian dari warisan. 40 juta dolar, bukan 40 juta rupiah loh. Iya. Tinggal kalikan 10.000 loh. Berapa itu? iya. Nah, sekarang uang itu dikuasai oleh Jos yang sudah bukan ahli waris. Betul. Nah, itu dia bisa menggunakan uang itu tentu bisa dialihkan ke dalam bentuk apapun sekarang. Bisa. Karena dalam penguasaan dia Iya. menggunakan beli pulau, beli perusahaan, beli aset. Ya kita mana tahu. Bisa, artinya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau polisi mau memeriksa itu semua bisa ya. Bisa. Gampang itu ya. Terlihat kok itu. Iya. Artinya sekarang ini kan sudah zaman modern, ada PPATK segala macam. Jadi aliran dana tuh kelihatan kemana. Ada Kumham, AHU, Dirjen AHU, kan bisa terlihat itu. Ini dulu perusahaan siapa punya, pemegang sahamnya siapa saja, jumlahnya berapa. Sekarang sahamnya kemana, dikuasai siapa, kan terlihat tuh. Bahkan kalau dibangkrutkan pun perusahaan-perusahaan yang awal itu bisa ketahuan uangnya kemana. Kalau masalah uang kemana itu diketahui dari aliran itu. Iya. Aliran itu. PPATK kan bisa menjelaskan ini. Karena kan saat ini Jos itu yang menguasai. Bisa saja dia alihkan atau dia bikin itu bangkrut perusahaan-perusahaan yang ada sekarang kan, yang mereka kelola kan. Itu bisa malah akhirnya si ahli waris ini yang 3 orang lagi itu nggak dapat apa-apa lagi kan. Bisa. Iya. Artinya gini, dibikinlah masalah ini yang sebenarnya sederhana, dibikin menjadi demikian ruwet. Iya. Sedemikian ruwet sehingga sulit lagi di track. Dari sini bikin PT ini punya anak perusahaan PT lain lagi punya anak perusahaan PT, dilarikan terus. Bisa, mungkin saja dilakukan itu. Dan izin Bang Gora, di kita saat ini tapping ini, podcast ini kan kasus ini kalau kita cermati bergulir dari tahun 2012 berarti ya, sejak gugat-menggugat. Betul. Nah, Pak Bang Gora, kalau boleh kita tanya, gimana sih sekarang suara kebatinan klien Bang Gora itu? Masih ada harapan nggak penegakan hukum di kasus ini? Ada kecerahan atau sudah pesimis atau seperti apa? Artinya begini, dengan sangat lamanya penanganan perkara ini, 12 tahun kami itu. 12 tahun. 2012. Dari 2012, kita katakan dari gugat-menggugat lah. Iya. Atau dari 2015 lah. 2015 dilaporkan, 2019 tersangka, terus kemudian sampai 2024 sebelum pra-peradilan itu nggak ada cerita apa-apa. Sebenarnya mereka sedikit banyak sudah agak pesimis. Cuma itulah harapan mereka disandarkan kepada hati nurani dan apa namanya? Kemauan tadi. Kemauan tadi para penegak hukum. Ya, kemauan dan niat baik dari penegak hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Siapa lagi mereka percaya di Republik ini untuk bisa nuntut haknya? Mereka berharap sebenarnya, masih sangat berharap untuk bisa mendapatkan hak mereka loh. Mereka bukan ngerampok. Hak mereka nih dilindungi hukum dan undang-undang loh. Punya hak mereka. Nah, aku izin ke Bang Bonar nih, kita sebagai media ya Bang. Iya. Sekarang kan eranya Bang, tunggu viral dulu, baru jadi perhatian. Iya. Mungkin kasus dari klien Bang Gora ini sudah viral di wilayah Surabaya dan di wilayah Bareskrim, terkenal dengan kasus Pas Bunga. Nah, Bang Bonar, kita sebagai media nih Bang, apa sampai kapan Bang harus viral dulu senasional baru jadi perhatian para penegak hukum? Jadi dengan terima kasih Jerry ya. Dengan
boomingnya medsos saat ini, Iya. Dan tanda petik terdegradasinya peran media massa, memang ada istilah saat ini yang sudah tren di masyarakat itu no viral no justice itu kan. Iya. Nah, kita berharap memang dengan podcast yang kita lakukan ini juga ini bisa menjadi viral dan mendapat perhatian dari berbagai pihak gitu. Gitu Jerry. Iya. Dan mungkin ini udah kita masuk ke closing statement ya, Bang Bora. Selain upaya hukum berikutnya dan juga harapan dari para klien Bang Bora, kira-kira sebagai closing statement, apalagi mau disampaikan Bang, demi upaya penegakan hukum agar tidak terjadi lagi seperti yang Bang Bora sampaikan, no viral, no justice, tagar percuma lapor polisi. Sebenarnya yang ini ada segi positifnya, media sosial sekarang kan banyak sekali. Mereka menjadi alat kontrol sosial. Seperti contohnya kayak kasus di Bali kemarin itu. Yang landaknya Bang ya? Memelihara landa Hewan yang landak. kemudian disangka melanggar undang-undang pelestarian alam dan segala macam lah. Itu kan menjadi viral dan si tersangka dan terdakwa memperoleh keadilan itu setelah viralkan, berita ini viral. Oke. Kontrol sosial. Kontrol sosial. Nah, Oke. menurut saya seharusnya tanpa harus ada media, artinya kan dengan adanya kontrol sosial mereka kan terpaksa ini harus Tanda kutip melakukan dalam tanda kutip, mereka terpaksa kan? Seharusnya ya kita balik lagi, penegak hukum itu kan punya apa sih namanya, Ada fungsinya itu ya? tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang memberikan undang-undang. Ada Ini sumpah jalan- dan janji juga ya Bang. Iya. Sebelum diangkat, setahu saya pernah juga pegawai negeri dulu. Sebelum duduk sebagai diangkat pegawai negeri kan ada namanya sumpah jabatan tuh. Iya. Sumpah jabatan, tolonglah pegang itu. Belalah hak-hak rakyat kecil. Ya, belalah hak-hak rakyat kecil. Dengan bersumber pada tupoksinya, dia hanya melaksanakan tupoksi, beres kok ini semua. Baik. Di mana fungsi pelindungan, pelayanan, pengayoman tadi? Terhadap masyarakat. Kalau harus ditekan dengan apa namanya? Kepentingan tanda kutip ya Bang di balik itu. Oke. Saya mau nambahkan sedikit. Siap, Jerry. Pak Munar. Ini kan sebenarnya sengketa dalam keluarga. Dalam keluarga. Sengketa dalam keluarga di mana om dan tantenya sudah begitu bersusah payah membesarkan perusahaan ini dan diberikan, diwasiatkan kepada Para keponakan. keponakan-keponakannya ini, dengan tidak tercapainya keadilan bagi yang berhak Para korban sebagai itu. penerima waris itu, saya rasa arwah om dan tantenya itu juga itu Bangun dia. bisa penasaran dia. Iya. Dan ini sangat dijaga betul sebenarnya sama orang-orang yang punya integritas moral gitu loh. Ini diharapkan sebenarnya ya mereka yang bersengketa dalam ini diselesaikanlah secara baik seperti apa pembagian waris itu. Iya. Berikan yang memang memiliki hak untuk mendapatkan waris dari om dan tantenya ini. Sesuai porsi-porsi yang sudah ditetapkan. Oke. Oke, menyambung juga closing statement dari Ya. Bung Bonar tadi, udah benar itu ya. Ini konflik antar keluarga, adik kakak ini. Iya. Adik kakak. Selesaikanlah secara baik-baik. Ya. Ya. Toh mereka sudah sepuh, apalagi sih yang mau dicari? Selesaikanlah secara baik-baik. Dan saya yakinnya bahwa klien-klien kami yang menjadi ahli waris yang sah itu bukan tipe orang yang serakah. Iya. Ya. Dia akan menghargai si Jos karena apa? Dia juga tahu Jos inilah yang menjalankan perusahaan ini sampai sedemikian besar. Tidak serakah ya. Tidak serakah. Berikan apa yang menjadi hak mereka, berikan apa yang menjadi haknya si Jos. Selesai. Itu kan. Itu himbauan saya satu. Kedua juga kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian, tolonglah proaktif. Ya, proaktif, jangan ya mohon maaf, didorong-dorong dulu, disurati dulu, di ini dulu baru bergerak. Kan kasihan orang-orang yang nggak punya fasilitas untuk mendorong, menyampaikan keluh kesah mereka, kan kasihan gitu loh. Oke. Ini yang menjadi closing statement saya. Oke. Terima kasih. Oke, demikian podcast kita ini terkait kasus viral di Surabaya terkenal dengan perkara vas bunga
sekenta warisan. Makasih Bang Bonar. Makasih Bang Gora. Terima kasih. Semoga kasusnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hak masing-masing yang berproses. Silakan para pemirsa Keadilan TV kirim komentar bagaimana pendapat tentang kasus ini dan tunggu kita di podcast berikutnya. Dan tapi jangan lupa baca berita kita di keadilan.id dan e-magazine keadilan.co.id. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.